Dan ini teman-teman, ini di lantai 2 ya. Jadi ini bukan di lantai dasar. Ini ada sesuatu yang lain teman-teman di sini. Jadi sistem filtrasi ini di kolam ini itu nggak menggunakan double wall ya. Hai, ketemu lagi teman-teman dengan kita di channel Banyumen. Segmen kali ini kita akan mereview kolam garapan kita yang memang sudah benar-benar 100% jadi ya Mas ya. Iya, dan sudah mature banget ini. Nah, sudah mature, sudah running sekian beberapa lama. Jadi kita akan tunjukin sama teman-teman kolam yang ya belum 100% ideal sih ya Mas ya. Iya. Tapi paling enggak 80% lah sudah ideal untuk pemeliharaan ikan koi dan cukup bisa dinikmati dengan budget yang enggak terlalu tinggi gitu. Ideal ini Mas. Ideal. Iya, buktinya nggak ada ikan mati kok. Oh yes. Iya. Oke. Jadi teman-teman, kita sekarang ada di daerah mana ini? Ini daerah Jaken, Jawa Jaken, Tengah, ya? Pati. Masih tetap di Jawa Tengah ya, di area kita, area kekuasaan kita. Nah, jadi teman-teman, kita ini sekarang di sini di kolamnya Om Tata. Kebetulan Om Tatanya lagi nggak tahu lagi bermain kemana itu. Jadi akhirnya kita review sendiri aja lah gitu ya. Kelamaan. Tadi kita nunggu udah setengah jam lebih. Mas, dimensi berapa ini? Aduh, cokot. Dimensi berapa ini? Saya tak ingat-ingatnya dulu. Tak ingat-ingat. Apa perlu bawa meteran? Soalnya ini kan garapan udah 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun? Iya, 2 tahun yang lalu. Nek lebarnya aku masih ingat 2,3 lebarnya. Loh, ini malah lebih lebar punyanya Koeski kemarin ya? Iya, lebih lebar daripada ini ya? Daripada ini. Ini 2,3. Terus kesininya panjangnya sekitar berapa ya? Ini 6 lebih, hampir 7. Hampir 7 ya? 6,5 lah ya? Iya, kurang lebihnya 6,5 ya, berarti kurang lebih antara 13 ton. Kedalaman ini teman 80 teman-teman. Sekitar 13 ton air. Dalamnya 80, nggak sampai 1 meter. Nggak sampai 1 meter. Tapi nah, hasil ikannya wah kayak gini nih. Sini Mas, sini Mas. Coba. Sini Mas, maju dikit Mas. Lihat nih ikannya nih. Wow, ikannya jinak-jinak ini ya. Nah, ikannya gede-gede banget ya. Ini. Ya. Nah, nanti kita akan juga bongkar, kita lihat susunan filtrasinya seperti apa. Iya, ya, Mas, boleh. Ini kita lihat sedikit lah seperti apa. Nah, tapi untuk pertama-tama kita akan bahas tadi sudah dimensinya. Setelah itu waterfallnya ada 2 ya. Waterfallnya kita pakai 2 itu dari permintaan Mas Tata sendiri seperti itu ya teman-teman. Kita itu dalam pembuatan kolam selalu fleksibel ya. Ketika kita mau bikin kolam nih dari customer pengennya apa, kita ikut aja gitu. Maksudnya nggak ikut aja langsung Mas aku pengennya begini enggak, tapi dengan beberapa pertimbangan. Kalau misalkan seperti ini oke, ya wes oke, enggak apa-apa gitu. Dengan syarat memenuhi standar untuk nanti flow-nya harusnya gimana dan lain-lainnya. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan minta 2 ternyata dari bentuk media apa namanya luasan dimensi kolamnya mendukung untuk dibuat seperti ini ya oke, nggak apa-apa gitu. Ini apa namanya waterfall ini digunakan metode yang sama apa enggak Mas, seperti yang di tempatnya Koeski? Beda. Oh beda ya? Beda ya. Kalau di tempatnya Koeski kemarin itu kan anu ya teman-teman, ada big wash-nya di ininya ya, di
bak kontrol Bak apa kontrol. bak tampungan waterfall. Ini sih ada juga, ada sih ini, ada juga sih ini. Cuman bedanya adalah ini itu cuman inputnya cuman satu masuk ke sini ke waterfallnya. Kalau di tempat Eko sih kemarin kan Dua ya. dua Iya. masuknya. Dan itu medianya pakai ini juga ya, pakai oyster juga ya. sama. Dari Sama, dulu always ya. kita ngeredam arus untuk waterfall jatuhnya air itu selalu pakai oyster. Ini sebenarnya dulu pas awal jadi nggak kayak gini ya. Ini karena mungkin udah terlalu rajin orangnya. Gitu ya. Iya itu sampai Terlalu lumutan loh. Tuh coba lihat itu Iya. masa apa namanya? Nanti kita tampilkan di gambarnya iya. ya. Itu sampai Lumutan. lumutan full. Jadi ya gimana ya? Ya, ya sementing bisa dinikmatin. Bisa, tetap bisa. Tetap. Nah, Mas Yun, itu tadi tentang waterfall ya. Waterfall sama kalau kita melihat kapasiti ikan yang ada di sini ya teman-teman ya. Banyak sekali ini. Oh ini kan banyak nih. Menurut Mas Yun ini dengan dimensi yang segini ideal nggak gitu Mas Yun? Sebenarnya ya kalau boleh jujur untuk keeping ikan koi dengan dimensi ini ya, ini dimensi bersihnya untuk kolamnya sendiri sekitar 8 sampai 9 ton sebenarnya untuk kolam ini. Nah untuk volume segitu itu paling enggak ya 10 sampai 15 sampai Udah 15 mentok, Mas. ikan ya. Iya udah mentok ini sebenarnya teman-teman ya. Tapi ini seberapa ini ya totalnya? Ikannya Iya. 30 ada. 30 ya ini. Iya. Nah, ini penjinak kolamnya juga. Overpopulasi sebenarnya di sini. Tapi nggak apa-apa sih, selama ini dengan catatan filtrasi sistemnya itu mumpuni ya teman-teman. Jadi jangan nanti tiba-tiba ada teman-teman nih yang niru, tempatku juga gitu, mau tak isi juga 30 ekor. Ya nggak bisa. Tapi dengan syarat ini filternya berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini. Hampir 50%. 50%. Dan ini teman-teman, ini di lantai 2 ya. Jadi ini bukan di lantai dasar. Jadi ini ada kolam ini posisinya ada di lantai 2. Jadi makanya kenapa ini sudah benar-benar kolam di atas beton. Iya, jadi betul sekali. Nggak ke bawah. Dalam, gitu. Dan keren sih ya. Yang kita akan bongkar apa namanya filternya. Kita akan tunjukin sedikit susunan filternya seperti apa di segmen ini juga ya, nggak apa-apa lah ya di segmen ini juga ya. Jadi segmen ini juga kita akan tunjukin nanti teman-teman, kita akan liatin satu-satu. Oke, lanjutkan. Nah, sudah ya. Nah teman-teman, kita akan tunjukin ya. Jadi kita akan buka satu-satu dan kita akan tunjukin detailnya, susunannya seperti apa. Nah ini udah kita bongkar filternya. Kita ingin lihat susunannya seperti apa. Apa namanya dari kolam ini ya, sistemnya seperti apa. Tapi ini ngeri. Ini waktunya maintenance ya. Iya. Ini udah kelihatan ya teman-teman. Apa sih kotoran yang sudah terlewat ya dari chamber 1 lewat ke chamber 2. Ini kan harusnya kotoran-kotoran ini yang satu yang mana ini ya. Ini yang pertama. Ini pertama chamber pertama harusnya ya kayak kotoran-kotoran kayak ginian. Ini nggak boleh lewat ke sini ya teman-teman. Sebenarnya ya kalau udah lewat ke sini ya dari 1 ke 2 ke 3 ini udah mulai lewat. Artinya satu chamber yang pertama ini kotoran itu udah lolos, udah penuh. Karena media mekanis sudah nggak mampu untuk menampung banyaknya kotoran, akhirnya lewatlah ke chamber 2. Iya. Nah ini chamber 2 udah lolos juga gitu ya. Lagi chamber 3 keempat ini juga udah penuh, ke-5 sebenarnya udah waktunya banget ini untuk di maintenance. Ini ada sesuatu yang lain teman-teman di sini. Jadi sistem filtrasi ini di kolam ini itu nggak menggunakan double wall ya. Enggak. Kemarin yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas di konten-konten kita sebelumnya itu kan kebanyakan pakai double wall. Ya. Nah ini penampakan yang tidak menggunakan double wall. Menggunakan pipa antar chamber. Pipa antar chamber. Ini diaplikasikan di sini. Ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4,
56. 56. 56 yang biologis yang mana? Biologisnya Ini mekanisme ya, 1, 2, 3, 4 ini. kita lihat deh. Sampai lupa ya. Lupa. Ternyata biologisnya di sana teman-teman. Full di sana semua ya. Itu aku masih ingat ya kapasitas biologisnya. Jadi untuk di bak waterfall teman-teman itu ada 240 kilo oyster. Itu Mas di sana Mas. Di sana ya. 240 kilo itu banyak itu. Nah ini kita fungsikan semuanya mekanis. Jadi full mekanis. 1, 2, 3, 4, full 5, 6. jaring, full jaring. Full jaring. Iya Mas, full jaring. Biologisnya di sana semua. Biologisnya di sana semua. Yang terakhir itu Mas Jun. Yang terakhir itu bak control chamber. Jadi apa ya, untuk memudahkan ketika ownernya, ketika ini Mas Tata mau maintain ya, tinggal cabut aja. Itu kan ada pipa ya, kita pakai 6 chamber, kiri 3 kanan 3, itu ada 3 di kiri 3 di kanan. Jadi ketika pengen maintenance salah satu tinggal cabut-cabut aja. Ya. Iya, untuk melakukan pembersihan ini tadi ya. Dan posisinya juga ini kan di lantai 2 ya teman-teman. Ini mudah banget, sekali cabut bawah banjir. Ya enggak lah. Enggak, sekali cabut bawah itu langsung kita kasih apa namanya pipa langsung ke sungai. Jadi langsung bisa bersih, kering. Langsung kering. Mantap ini. Kalau punya lahan kayak gini nih paling ideal, mantap. Nah, jadi itu tadi guys, kita sudah tunjukin sama kalian sistem filtrasinya. Emang sih sistem filtrasinya ini memang butuh maintenance memang sih ya Mas. Iya, udah waktunya ya. Kayaknya ini udah berapa bulan itu nggak di maintenance. Nggak di maintenance. Termasuk ini sedangkan juga iya belum semuanya. Setauku terakhir aku kesini sama Mas Liga, itu sana belakang itu masih ada tanaman-tanaman ya kan, yang dibersihkan cuma iya. sana. Betul. Yang ini belum. Yang ini belum. Ini apa namanya, feelingku kemarin itu berapa bulan ya Mas? 3 bulan. Ada ya, Iya, 3 bulan. terakhir kesini. 2 bulan ya, 3 hampir 3 bulan. Hampir lah ya. Nah itu, ini sampai kayak gitu ya, berlumut. Terus ini juga full mekanisnya itu ternyata penuh dengan lumpur teman-teman. Iya. Jadi ya gimana ya? Ya sudah waktunya. Orang-orang memang memang sudah sibuk waktunya. juga. Nanti kita biasanya akan menyarankan untuk melakukan maintenance. Gitu. Nah, ini pertanyaan Mas Jun. Pasti teman-teman juga penasaran. Kemarin soalnya di tempatnya QST kan sudah tak tanyain. Nah sekarang di sini nih tak tanyain. Oh ya. Ketika proses pembuatan ini ada kendala nggak? Kendalanya banyak sih. Banyak. Yang paling berat aja kendalanya. Kendala awal apa? Kendala paling umum lah ya. Paling umum. Pembangunan itu karena ini posisinya teman-teman. Ini posisinya di lantai 2. Jadi untuk kita membuat adonan sebuah persiapan materialnya gitu ya. Itu posisinya di bawah semua. Oh. Di atas itu nggak ada lahan untuk kita mempersiapkan material-material. Jadi mau nggak mau kita ngadu atau kita pakai molen ya, itu di bawah semua, nanti dipakai apa itu katrol, ya pakai derek lah istilahnya. Kayak gitu. Itu kesulitannya itu ya. Nah setelah jadi, ini setelah jadi nih. Ya. Kalau skalanya adalah sampai 100%, berapa persen kepuasannya Mas? Setelah jadi. Terbilang sukses sih menurutku, karena setelah jadi kan kita tahu kok bisa dikatakan sukses, ndaknya itu dari mana teman-teman. Itu paling cuman settingan gitu kan. Ini dibuktikan dari ikan yang hidup di sini semuanya sehat, bulky, warnanya juga strong. Ini tak panggil, nggak ada yang mati. Beneran? Aman ya? Aman. Nah ini tak panggil nih ikannya. Ya, coba aja panggil ya. Padahal teman-teman ini tuh populasinya banyak banget, 30 ekor lebih. Ikannya rata-rata size 50. Kelihatan nggak Mas di kamera Mas? Kelihatan ya? Oke ya, bagus nih, ini paling jinak. Seharusnya padahal untuk volume segini ya Mas, itu cuman 10 sampai 15 10 sampai 15 lah ya, idealnya. Ideal. Cuman karena ini filternya gede ya,
kapasitasnya. Yang kita duduki ini adalah filter teman-teman ya. Tadi sudah kita buka. review, kita buka. Nah, ini sekitar 50%an filternya. 50% dari kapasitas. Ya, filternya ini aja 2 meter. Ya. 2 meter persegi. Ditambah itu water valve. Berapa udah. Nah, Jadi gitu teman-teman. Kembali ke kesimpulannya adalah kalau Ya. bikin kolam di konsep dulu yang keren gitu ya. iya. Terus tujuannya pasti. mau kemana? Ah. Jangan lupa sistemnya harus dipersiapkan dengan benar. Ya, Betul. supaya bisa menikmati, bisa menampung ikan sebanyak ini untuk dimensi yang sekecil ini kan Iya, gitu ya. Padahal ini cuma 8 sampai 9 ton lah ya. Untuk 8-9 ton. kapasitas bersihnya di sini ya. Tapi Tapi ikannya- bisa diisi ikan 30 ekor, Ah. besar-besar ikannya. Nah. Bayangin ya. Jadi persiapan itu penting, penguasaan materinya, teorinya itu juga penting juga. gitu Iya. ya. Wajib itu Mas. Kalau ya sebenarnya semua tukang itu bisa bikin lah kayak gini. Cuman untuk sistemnya itu nggak gampang. Karena sistem itu sebenarnya adalah Yang menopang ya. iya mencakup keseluruhan lini. Jadi artinya apa? Contoh kayak kita ya tubuh manusia itu adalah sistem sebenarnya. Bukan Ya, cuman satu manusia, bukan. Iya, betul. Karena ada bakteri, ada sel, ada segala macam banyak. Ya sama kayak di suatu kolam ini sebenarnya sistem. Nah, namanya sistem ekologi. Sistem ekologi. Nah, betul. betul. Ya oke. Kalau begitu untuk konten kita kali ini mungkin cukup segitu dulu ya. Biar makin penasaran, nanti kalau ada Iya. pertanyaan tentang kolam seperti ini, Nggak tak usah. bikinin kontennya, gitu aja ya. Siap. Ini udah cukup lah ya. Udah cukup lah gitu. Nah. Ini buatan kita loh ya, bukan buatan orang lain. Ini 2 Ini tahun yang buatan lalu, kita udah lama ini. Mungkin itu dulu dari kita. Sebentar, gimana? Masih ada yang kurang. Apa lagi? Kelebihan dan kekurangan kolam Oh ini iya, belum sorry, ditanyakan. Iya, itu malam tadi. Kenapa? yang Biasanya kan sebenarnya sampean kalau review tanya-tanya ke aku gitu Mas. Mm-mm. Ya, teman-teman ini pasti gak lupa ini. Mungkin dia udah terlena sama ini. Aku saking asiknya menikmati ini satu. Nomor 2 itu Mas Noval selaku sutradara kita. Time. Oh, Udah gitu. Ya, kelebihannya dan kekurangannya. Nah, oke kita bahas apa dulu nih enaknya? Kekurangannya dulu apa kelebihannya? Iya, dulu? yang gak enak dulu aja. Yang enak dulu ya. Yang Oh, enak iya, dulu enggak. aja. Sakit-sakit dahulu, senang-senang Senang-senang kemudian. Oke. Nah, teman-teman, nih tak kasih tahu sedikit ya. Naik kelemahan daripada kolamnya Mas Tata yang kita buat 2 tahun silam ini. Lemahnya adalah ketika ini kan posisinya di atas ya, di lantai 2. Kalau pas panas banget. Jadi ini Iya, outdoor udah ya. full outdoor sebenarnya. Udah ditutup pakai apa sih ini istilahnya Mas? Ini tuh kanopi lah ya gitu. Kanopi bening. Ya, istilahnya gitu. Itu pun masih menembus. Bisa dibuktikan dari ini teman-teman, bak tampungan waterfallnya itu lumutnya Full luar lumut. biasa. Pertumbuhannya ngeri Oh, deh. ngeri sekali. Jadi oysternya itu sampai nggak kelihatan kayak oyster. Apa itu kayak lumut Iya. tok ya. Nah, Jadi kayak itu oyster loh padahal teman-teman full itu oysternya. memang isinya oyster karena dia terpapar sinar matahari yang cukup. Nah, iya. Jadi Betul. tumbuhnya ugal-ugalan akhirnya. Ugal-ugalan. Gitu. Dan satu lagi ditopang sama sistem filtrasi yang mumpuni, makanya Iya. lumutnya juga tumbuhnya ngeri, Airnya bagus, jernih, celing. mineralnya bagus. Nah, jadi lumutnya akhirnya tumbuh subur, ditambahin lagi dengan sinar matahari yang Iya, mencukupi. betul. Makanya ini kayak ini ya, tepi-tepi ini kan ya kelihatan ya. Iya, betul, ini betul. Sampai lumutan kayak gini loh. Padahal air ya nggak sampai luber-luber banget ya kan. Dan teman-teman jangan lupa ya, mungkin ini adalah ilmu yang berharga. Lumut yang berwarna hijau seperti ini, dia tidak akan tumbuh di ekosistem yang buruk. Catat itu ya. Pasti nggak Catat mungkin itu bisa tumbuh. Jadi kalau misalkan di kolamnya teman-teman Ini ada indikator lumut yang ya, hijau sebuah indikator. seperti ini, itu jangan dibersihkan. Karena sebenarnya itu adalah indikator yang membuktikan atau menunjukkan bahwa kualitas airnya, ekosistemnya sudah terbentuk. Iya, Seperti betul itu. sekali. Itu ya indikator kolam. Lumut hijau. Iya. Jadi kita sudah ngomong masalah kekurangannya. Kekurangannya. Ada lagi nggak Itu kekurangannya satu. Yang kedua? Yang kedua adalah ini maksudnya kekurangan nggak ya? Sebenarnya gini teman-teman, karena posisinya adalah di atas ya. Dulu itu saya mau rekomendasikan sini, ya, area sini itu dikasih kaca.
Cuman karena orangnya nggak suka ya kalau koi itu dilihat dari side view, Samping, ha? karena kepuasannya ya Dari selera atas. lagi ya. Memang kalau secara penilaian ya kepuasan koi itu paling enak dilihat dari atas, dari top view. Nah, kalau secara estetika segi bangunannya, karena posisinya juga melihat dari dimensi bangunan yang luasnya ya segini, dengan bentuk seperti ini, kalau depan dikasih kaca itu akan menimbulkan efek bangunan ini menjadi lebih luas, rasanya lebih luas daripada langsung dibeton Langsung beton gitu iya, ya. itu sebenarnya sih bukan suatu kelemahan ya, evaluasi Iya, Pak. sesuai selera sih, tapi kembali bener sih. lagi ya. Kembali lagi sesuai selera sih. Kalau bener. misalkan kita memperhatikan untuk segi estetikanya yang klasik seperti ini mungkin lebih oke kayak gini. Iya, pasti. Nah, tadi itu kelemahannya ya. Iya. Kalau kelebihannya, Kalau kelebihannya ya ini dia, karena ditunjang dengan sistem filtrasi yang sangat mumpuni ya kolamnya Mas Tata ini. Jadi nggak pernah ada trouble teman-teman. Nah, airnya bagus, celing, bersih, ikannya sehat. Cuman ya itu tadi. iya, Karena akhirnya saking bagusnya kan ya ditunjang dengan ekosistem yang mumpuni, kena matahari ya, akhirnya lumutnya, tumbuhnya itu subur banget. jadi banget gitu. Jadi ya. banget. Ekosistemnya Iya, jadi banget. gitu. Pak. Kalau yang punya nggak rajin-rajin membersihkan, ya otomatis akan memenuhi area karena itu tampungan waterfallnya lumut. Jadi, nah ini kelebihan apa kekurangan? Ya lebih ya kurang ya. Ya kurang ya, gitu. Dan untuk yang lainnya ya di bagian chamber untuk proses maintenance ya, terutama backwash itu mudah sekali karena posisinya juga kita di atas, nggak usah pakai mesin ya teman-teman, karena Gravitasi biasanya kan, membantu ya. ya adanya ini gaya gravitasi, kita posisi di atas, air langsung lari ke bawah ya. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai dua mesin di dalam chamber. Iya. Artinya Lepas sudah buang, cabut, lari airnya gitu. aman berarti. Nah, Ya itulah keuntungannya kalau ada di lantai 2. iya. Enaknya kalau bikin kolam sama kita kayak gitu teman-teman. Jadi Solusinya banyak. banyak Iya. solusinya Solusinya lah banyak. pokoknya. Negosiasinya mudah ya. Pokoknya fleksibel, Aman dan terkendali. ya, pasti itu bergaransi dengan syarat ikut prosedurnya kita ya. Kalau sak penake dhewe ya resiko, kalau ada apa-apa resiko tanggung sendiri, Tanggung penumpang. iya. Sing nyopir mencolot. Oke. Nah, Mungkin itu dulu dari kita, karena kita tadi take-nya sore, makanya kan semakin gelap nih ya. Daripada kita makin nggak kelihatan, ya wes kita tutup dulu. Jadi begitu dulu konten kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk semua teman-teman. Jangan lupa di-share. Semoga ilmunya juga bisa nyebar kemana-mana ya. ya bermanfaat bagi Orang ya yang sehobi sama kita. Kalau kali ini aku bisa. Aku bisa. Amunisi perkoyaan Indonesia. Cus! Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya itu subscribe-nya itu kurang banyak soalnya. Teman-teman, tak ingatnya sekali lagi subscribe. Pasti. Oke. Sampai ketemu di next konten, di next video kita. Bye bye. Bye-bye.